Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan Anda sedang berdiri di depan pintu besar yang tertutup rapat. Di baliknya ada segala hal yang Anda butuhkan, rezeki, ketenangan, kesehatan, bahkan jodoh. Akan tetapi Anda tidak memiliki kunci agar bisa membuka pintu itu. Saudaraku, kunci itu bukanlah benda, tapi satu amalan zikir ringan namun dahsyat yang bisa membuka pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Zikir yang bisa menjadi wasilah turunnya rezeki yang luas, halal, dan penuh keberkahan. Zikir yang bukan hanya diucap di lisan, tetapi ditanam dalam hati dan diamalkan secara istiqomah. Oleh karena itu, simaklah penjelasan ini hingga akhir. Catat jika perlu, agar Anda tidak keliru dalam mengamalkannya. Dan dalam video ini, saya akan tunjukkan pada Anda bagaimana amalan itu bisa membuka pintu-pintu yang bahkan selama ini tak pernah Anda duga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga hidup kita selalu dipenuhi cahaya iman, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap langkah. Semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Bagi yang terlilit hutang, semoga Allah segera memberi jalan kemudahan untuk melunaskan. Dan bagi yang belum memiliki jodoh atau keturunan, semoga Allah mempercepatnya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan. Dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, apakah Anda sedang menghadapi kesulitan dalam masalah ekonomi? Atau mungkin kesulitan dalam melunasi hutang dan menginginkan kelancaran dalam usaha atau pekerjaan? Jangan pernah ragu untuk meminta kepada Allah dengan penuh keyakinan. Ada sebuah amalan istimewa yang dapat diamalkan, yaitu membaca surah Al-Fatihah dengan cara tertentu. Surah ini adalah induk dari seluruh isi Al-Quran. Ketika kita membacanya dengan tulus, itu merupakan percakapan antara kita dengan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa surah Al-Fatihah adalah percakapan antara hamba dan Rabb-Nya. Surah ini terdiri dari 7 ayat dan terbagi menjadi 2 bagian. 3 ayat pertama adalah hak Allah yang berisi pujian kepadanya. 3 ayat berikutnya adalah hak hamba yang berisi permohonan kepada Allah. Dan pada ayat terakhir terkandung kunci utama dalam berdoa. Saat kita membacanya dengan penuh penghayatan, pintu doa terbuka lebar dan Allah mendengar setiap harapan yang kita sampaikan. Saudaraku, surah Al-Fatihah ini memiliki beberapa keutamaan. Pertama, Ummul Quran. Surah ini adalah induk dari seluruh isi Al-Quran. Kedua, pembuka segala kebaikan. Di dalamnya terdapat pujian, doa, serta permohonan yang mendalam. Ketiga, doa mustajab. Dalam hadis qudsi, Allah menyatakan bahwa ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah bagian antara Allah dan hambanya. Jika seorang hamba membacanya, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, izinkan saya membagikan kisah nyata dari seorang ibu rumah tangga yang mendapatkan keajaiban setelah mengamalkan surah Al-Fatihah ini. Dan kisahnya benar-benar terjadi dan menginspirasi banyak orang. Seorang ibu yang tinggal di kota kecil. Ia memiliki 3 orang anak yang masih kecil
dan suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas. Suatu hari, suaminya mengalami kecelakaan kerja hingga tidak bisa mencari nafkah selama berbulan-bulan. Dalam kondisi serba kekurangan, tagihan mulai menumpuk. Utang menjerat, kebutuhan anak-anak tak bisa ditunda. Bahkan untuk membeli beras saja, ia harus meminjam dari tetangga. Dalam keputusasaan, dia teringat sebuah ceramah yang pernah ia dengar di radio tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Ia tidak memiliki banyak ilmu agama, tetapi ia punya hati yang yakin kepada Allah. Malam itu, setelah anak-anaknya tertidur dan rumah dalam keadaan sunyi, ia mengambil wudhu, menggelar sajadah, dan sholat tahajud 2 rakaat. Dengan suara pelan dan mata berkaca-kaca, ia membaca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali, lalu berdoa dengan bahasa yang ia pahami. Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Engkau. Aku hanya tahu membaca Al-Fatihah. Jika ini bisa menjadi jalan keluar, maka aku mohon bukakanlah jalan. Ia ulangi bacaan dan doanya hingga mencapai 49 kali. Ia lakukan itu setiap malam tanpa henti selama lebih dari 2 minggu. Subhanallah. Di minggu ketiga, salah satu temannya yang sudah lama tidak menghubungi tiba-tiba datang berkunjung. Tanpa banyak tanya, temannya itu memberikan sejumlah uang dan berkata, "Aku tidak tahu kenapa, tapi hati ini merasa harus membantumu." Beberapa hari kemudian, suaminya mendapat telepon dari seorang kontraktor yang menawarkan pekerjaan tetap dengan gaji lebih layak. Ibu itu menangis dalam sujudnya. Ia tidak menyangka, dari bacaan yang begitu pendek dan sederhana, Allah membuka pintu-pintu rezeki dengan cara yang tidak masuk akal. Saudaraku, kisah ini bukan dongeng. Ini adalah bukti bahwa siapapun kita, selama punya keyakinan dan ketulusan, maka pertolongan Allah pasti datang. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut membahas tata cara mengamalkan amalan ini, saya mengajak saudaraku sekalian untuk mendukung dakwah ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Selain itu, tuliskan juga hajat yang sedang diinginkan, agar kita semua bisa mengaminkannya bersama-sama. Saya juga menyarankan agar saudaraku menyiapkan pena dan kertas, sehingga dapat mencatat langkah-langkah amalan ini dengan baik, agar lebih mudah untuk diamalkan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Baiklah saudaraku, agar mendapatkan manfaat yang lebih besar, berikut langkah-langkah pengamalannya. Amalkan surah Al-Fatihah ini setiap selesai sholat fardu. Pertama, bacalah sebanyak 7 kali, pahami dan resapi maknanya. Bacalah dengan penuh penghayatan, seolah sedang berdialog langsung dengan Allah. Kedua, ketika membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhentilah sejenak dan ulangi sebanyak 11 kali dengan sepenuh hati. Lalu, panjatkan doa sesuai dengan hajat Anda. Jika memiliki hutang yang sulit dilunasi, bacalah doa berikut. Ya Allah, dengan kemuliaan surah Al-Fatihah, berilah hamba jalan untuk melunasi hutang-hutangku, dan limpahkanlah rezeki yang halal dan berkah kepadaku. Jika menginginkan kemudahan dalam pekerjaan, bacalah doa berikut. Ya Allah, berilah hamba kemudahan di dalam urusan pekerjaan hamba, lapangkanlah rezeki hamba dan jauhkanlah dari yang haram. Berdoalah dengan bahasa yang kita pahami, dengan khusyuk dan hati yang tulus. Dan terakhir, lanjutkan membaca ayat ke-6 dan ke-7 hingga selesai. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika memiliki hajat mendesak, misalkan hutang yang harus segera dilunasi, atau butuh uang untuk keperluan mendesak lainnya, bacalah Al-Fatihah pada waktu 1/3 malam terakhir setelah sholat tahajud. Bacalah sebanyak 7 kali dan sambung dengan doa sesuai apa yang Anda inginkan, lalu ulangi lagi 7 kali dan berdoa lagi hingga mencapai 49 kali. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar amalan ini benar-benar membawa manfaat. Pertama, dengan niat yang tulus, bacalah dengan hati yang bersih dan penuh harapan. Kemudian dengan keyakinan yang kuat, percayalah bahwa Allah akan mengabulkan doa dengan cara terbaik. Terakhir, istiqomahlah dalam beribadah.
jangan hanya mengamalkan ketika ada kebutuhan, tetapi jadikan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Saudaraku, jangan lelah berdoa. Jangan ragu untuk berharap kepada Allah, karena Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang berdoa dengan keyakinan. Amalkan surah Al-Fatihah ini dengan penuh cinta, karena ia adalah percakapan suci antara kita dengan Sang Pencipta. Insya Allah, rezeki akan dimudahkan, urusan dilapangkan, dan hati pun menjadi lebih tenang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita, melunasi hutang-hutang kita, dan mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, rezeki bukan hanya tentang kerja keras, tetapi juga soal restu dan ridha ilahi. Rezeki adalah rahmat dari Allah, dan keberkahan rezeki tidak lepas dari doa yang tulus, amal yang ikhlas, serta hati yang bersih dari dosa. Sadarilah bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kaya. Dia adalah pemilik segala yang ada di langit, di bumi, dan di seluruh penjuru alam semesta. Tidak ada satupun makhluk yang dapat memiliki sesuatu tanpa izinnya. Jika Allah menghendaki, sangat mudah baginya untuk memberikan 2 juta rupiah setiap hari kepada hambanya, bahkan 20 juta setiap minggu pun, atau jumlah yang lebih besar, bukanlah hal yang sulit bagi Allah. Dia Maha Pemberi dan tidak pernah kekurangan dalam memberi. Namun Allah pun menguji hamba-hambanya. Mungkin saat ini Anda sedang berada dalam kesulitan ekonomi, dikejar berbagai kebutuhan, tertimpa musibah, atau bahkan menghadapi penyakit yang melemahkan badan dan jiwa. Jangan putus asa. Jangan biarkan hati kita larut dalam kegelisahan yang berkepanjangan. Ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap ujian yang Allah berikan akan disertai dengan jalan keluar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 6, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah juga berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tugas kita adalah terus berikhtiar, bersabar, dan memperbanyak doa, karena hanya kepada Allah tempat kita memohon, dan hanya Dialah sebaik-baik penolong. Ingatlah saudaraku, Allah tidak melihat seberapa keras usaha kita semata, tapi seberapa bersih niat kita, seberapa tulus doa kita, dan seberapa dalam keyakinan kita kepadanya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencukupi kebutuhan kita, memberi kita kekuatan dalam kesabaran, dan menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur dan gemar berbagi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.